Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di perkuliahan gambar mesin 1 dengan topik kita masih di proyeksi gambar. Kali ini dengan subtopik kita adalah proyeksi gambar ortogonalnya. Nah, pada kali ini saya akan tunjukkan cara membuat gambar proyeksi ortogonal, baik itu kuadran 1 atau disebut dengan proyeksi Eropa, maupun kuadran 3 atau disebut dengan kuadran atau disebut juga dengan proyeksi Amerika. Nah, saya akan memperlihatkan cara membuat gambar teknik sederhana ya, di aplikasi atau di software AutoCAD. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembuatan sebuah gambar teknik. Ya, sehingga dari awal ya, dari mulai sketsnya, dari mulai bentuk keseluruhan benda ya, bentuk sketsnya, kemudian kita ubah menjadi gambar teknik berdasarkan standar ISO. Baik, mari kita ikuti perkuliahan kali ini. Baik, kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat gambar dengan proyeksi ortogonal. Dalam hal ini saya akan menunjukkan cara membuat gambar pada jenis proyeksi ortogonal kuadran 1 atau lebih dikenal dengan istilah pandangan Eropa ya, atau proyeksi Eropa. Baik, di layar monitor sudah ada sebuah objek sederhana yang disebut atau diberi nama dengan nama piping clamp atau klem pipa. Ya, fungsinya nanti adalah untuk mengikat pipa yang akan digantungkan atau diletakkan pada basic atau dasar tertentu. Nah, yang perlu mahasiswa ketahui sebelumnya ialah bahwasannya ketika ingin menggambar, maka mahasiswa harus mengetahui bentuk secara keseluruhan gambar tersebut. Ya. Ini sama seperti penjelasan pada pertemuan minggu lalu ya, bahwasannya untuk menentukan tampak depan dari suatu benda, maka kita harus mengetahui bentuk benda secara keseluruhan. Baik. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan bentuk secara keseluruhan, kemudian kita harus mengetahui juga ukuran-ukuran maksimal dari benda tersebut. Jadi sebagai contoh ini, benda ini memiliki panjang ya 255 mm, kemudian lebar 114 mm, ini maksimal ya. Kemudian tinggi maksimal 90 mm. Nah, berdasarkan informasi ini, maka kita akan menggambarkannya di AutoCAD. Baik, kita akan ke program AutoCAD. Ya. Nah, di sini kita akan menentukan dulu lembar kerja. Ya, luas lembar kerja dengan perintah limits. Ya. Nah, tadi karena benda kita panjang maksimumnya ada 255 dan tingginya 90, maka kita bisa gunakan limitnya untuk sementara adalah yang 1000, ya, panjang 1000 dan lebar 1000 mm. Baik, kita klik limits, kita ketik limits, kemudian lower left-nya kita biarkan 00 dan upper left-nya kita ketik 1000,1000. Enter. Nah, kemudian kita zoom, Z enter, kemudian zoom all secara keseluruhan. Jadi seluruh luas lembar kerja yang 1000 kali 1000 tadi terlihat semua. Baik, kita akan buat sketch-nya ya. Kita gunakan rectangle, draw, rectangle, kita klik di tengah-tengah atau sembarang tempat aja. Kemudian ketik tombol add ya, shift 2.
kemudian add 255,90. Nah, itu dia. Seperti itu berarti benda kita. Selanjutnya kita dekatin, kita scroll. Kemudian kita explode. Kita pecahkan rectangle ini menjadi bagian-bagian kecil. Perintah dari modify, explode, klik rectangle-nya, tekan enter atau spasi. Nah, kemudian kita perhatikan lagi gambarnya, tebal. Ya, tebal objek 24 mili. Sama, 24, 24, dan 24 nih. Nah, maka kita tinggal atur aja. Kita gunakan offset O, enter, 24, dan klik ini kemari, klik ini kemari, selesai. Kemudian yang ini nggak perlu, ini kita bisa hapus dengan cara menggunakan perintah tr, trim, tr, enter, enter. Nah, oke. Selanjutnya, di sketch ini ada bentuk setengah lingkaran ya, dengan jarak 128 mm dari ujung sini ya. Nah, dan jari-jari 45 mm. Oke, kita buat. Kita offset dulu, offset 128, enter. Klik ujung ini kemari. Selanjutnya, untuk membuat lingkaran kita gunakan draw circle center radius. Klik kemari. Nah, kemudian ini radius ya. Bentar, tadi ya betul radius. Tadi radius 45. Kita klik 45, enter. Nah, itu dia. Selanjutnya kita lihat lagi dari sketch. Kemudian ada setengah lingkaran juga dengan pusat lingkarannya sama dengan R-nya 69 ya, 69. Maka kita klik circle lagi. Ya, circle center radius, klik, kemudian ketik 69, enter. Nah, sekarang kita akan hapus garis-garis yang tidak perlu. Gunakan TR lagi, TR, enter, enter, kemudian kita hapus. Kita bersihkan satu-satu. Kita bersihkan. Oke, tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan, maka selanjutnya kita akan buat fillet. Di sini ada fillet ya, fillet R10, fillet R10 ya. F, ketik aja F, enter. Kemudian R-nya kita atur R, enter, R10. Kita ketik 10, enter, baru klik ini kemarin. Nah, itu dia. Ya, jadi sudah terbentuk samping kanannya. Ya, jadi kita ambil samping kanannya sebelah sini. Ya. Tampak depannya, maaf saya. Tampak depannya kita ambil dari sebelah sini ya, tampak depan. Jadi sudah terbentuk tampak depannya. Nah, selanjutnya kita ini tampak depan ya. Ini bisa kita hapus, ini nggak perlu lagi. Nah, selanjutnya kita akan buat tampak samping. Nah, kita lihat ini, lihat sini. Samping kanan nggak perlu ya. Karena nggak ada bentuk yang mesti tunjukkan, tetapi samping kiri perlu nih, bentuknya lain. Nah, untuk itu maka karena kita menggunakan kuadran 1, ya maka tampak samping kiri akan dilihatkan di tampak di bidang kanan ya. Baik, kita kasih garis bantu seperti ini. Nah, ini kita hidupkan ortonya. Kita klik tombol F8 orto. Nah, kemudian kita tarik seperti ini. Dan kita tarik ya. Nah, kemudian tebalnya berapa? Kita lihat tebal 114 ya. Kita offset 114, enter. Kita klik kemari. Nah, kemudian baru kita buang garis-garis yang nggak perlu. Ini kita buang garis perlu. Nah, ini bisa kita teruskan ya dengan menggunakan extend, modify extend, kemudian tekan enter sekali, baru klik. Ya. Nah, kemudian ini kita bisa buang dengan TR, trim, TR, enter. TR, enter, ya enter. Dah. Selanjutnya kita lihat lagi kemari di sini ya ada setengah lingkaran diameter 30 dengan jarak juga 30 dari bagian atas ya.
Baik. Sekarang kita offset 30 dari atas ke bawah. Kemudian kita letakkan lingkaran di tengah-tengah dengan diameter D, diameter 30. Enter. Nah, itu dia. Selanjutnya kita dekatin, kita kasih garis kemari. Kemudian kita mirror saja. Kita cerminkan ini. Nah, baru kemudian kita hapus garis yang tidak perlu. Kita hapus garis yang tidak perlu. Hapus. Nah, yang ini bisa. Oke. Jadi tampak samping kiri sudah terlihat di sini. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi ke sketch ini. Ya. Tampak yang perlu sekali selanjutnya adalah tampak atas. Ya. Tampak atas pada kuadran 1 diperlihatkan di bidang bawah ya. Jadi kita proyeksi lagi kemari ke bawah. Proyeksi kemari ke bawah dan ini dia. Nah, setelah itu baru kita hapus yang tidak perlu. Oke, kita hapus yang tidak perlu. Nah, kemudian untuk membuat berapa tebal ini nggak perlu lagi. Boleh kalau kita ingat di 114 ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet-ribet, rumit-rumit, ini ya gunakan proyeksi. Buat lingkaran di sini kemari. Udah kemudian pindahkan lingkaran ini, move. Kita pindahkan lingkaran ini. Nah, sini ya, sini klik, arahkan kemari. Udah pasti jaraknya sama ya. Kalau lingkaran itu kan jaraknya sama di sepanjang jari-jari ya. Nah, sekarang kita tinggal mirror boleh atau kasih garis juga boleh seperti ini. Nah, kemudian hapus lingkaran. Jadi dalam gambar AutoCAD ini banyak-banyak aja garis bantu. Ya, jadi akan sangat mempermudah kerja. Tapi kalau dalam gambar manual sedikit, kalau bisa sedikit garis bantu atau buatlah garis bantu yang tipis sekali sehingga mudah dihapus ya. Oke, baik itu perbedaan antara gambar manual dan gambar AutoCAD ya. Nah, sekarang kita hapus garis yang tidak perlu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini tinggal tarik kemari. Kita TR lagi ini. Ya. Nah, kemudian ini karena dia tidak chamfer atau tidak tirus, maka dia nggak kelihatan di sini. Tapi kalau ini kelihatan nih, dua nih. Maka ini kita kasih garis seperti ini. Kita kasih garis seperti ini, kemudian kita trim. Ya, kita buang. Nah, baru kemudian yang ini kita bisa gunakan lingkaran 2 titik ya, dari draw, circle, 2 point. Dari titik ini ke titik ini, baru lingkaran kita ambil. Move, kita ambil kemari. Nah, baru garis ini nah, kita perpanjang sedikit. Kemudian kita hapus. Lalu kita mirror garis yang ini. Sorry. Oke, kemudian garis ini kita mirror, mirror, klik garis ini, kita klik ini, nah ini baru lingkaran kita hapus. Nah, sekarang kita jauhkan. Oke, selanjutnya apa? Di sini ada sesuai dengan sketch, di sini ada fillet sebesar R30, maka kita buat, ya, fillet R30. Klik, kemudian klik, ya. Nah, selanjutnya ada lubang di sini dengan diameter 12 dan jaraknya dari ujung ini 24 dan jaraknya dari tengah 54. Oke. Sekarang kita offset dulu 24 dari ujung sini kemari. Setelah itu kita buat lingkaran lagi tengah-tengah ini dengan diameter 54. Nah, berarti lubang kita nanti posisinya ya. Itu dia. Ya. Nah, sekarang kita hapus. Berarti lingkaran 12 berada di sini. Circle
diameter 12, enter. Nah, itu dia. Oke, setelah selesai, ini bisa dihapus, dan kita mirror. Nah, itu dia. Jadi kira-kira begitu gambarnya, ya. Jadi ini tampak depan, tampak samping kiri, dan tampak atas, ya, untuk kuadran 1. Nah, selanjutnya kita akan buat lembar kerjanya. Jadi lembar kerja A3 itu adalah 420 mm kali 297 mm. Kita gunakan rectangle atau persegi 4. Kita klik kemari, kemudian add 420,297, enter. Nah, ternyata lembar kerjanya kekecilan, ya. Nah, untuk itu maka lembar kerjanya kita skala, ya. Scale, kita gunakan scale, SC atau scale, klik lembar kerjanya. Selanjutnya kita klik yang base point-nya di kiri bawah. Baru kemudian kita klik 2, berarti 1:2. Nah, itu dia. Yang 1:2, ya, ternyata di 1:2 itu masuk dia gambarnya. Nah, ini tinggal kita pindahkan, move. Ya, move. Nah, kemudian setiap gambar teknik ada garis pinggirnya, jadi kita offset. Nah, karena tadi skala ada 1:2, maka jarak atau ukuran sebelumnya 20 harus dikali skala, berarti 20 kali 2, 40. Di offset 40. Ya, itu dia. Maksudnya selanjutnya kita tinggal susun. Nah, itu dia. Iya. Jadi gambar kita selesai untuk kuadran 1, ya. Kita zoom dulu, zoom window. Nah, itu dia. Nah, kenapa saya menggambarkan dengan AutoCAD? Ya, padahal nanti yang disuruh adalah manual. Nah, jadi ini alasannya. Zaman sekarang ini, ya, tidak lagi semanual zaman dulu. Kalau zaman dulu kalian harus gambar manual terlebih dahulu, ya. Baru kemudian nanti ada gambar AutoCAD, ya. Nah, kalau sekarang gambar AutoCAD dulu. Nah, ketika kalian digambar manual, maka kalian sudah punya susunan atau bentuk gambar yang sudah benar. Dan kemudian selanjutnya, kalau memang harus digambar manual, ada berbagai cara. Salah satunya adalah kalian tinggal menjiplak, ya, menjiplak gambar tersebut. Artinya berarti kalian harus mencetak terlebih dahulu, ya, AutoCAD kalian di plotter atau di printer A3. Dan itu harus sesuai dengan ukuran, ya, sesuai dengan ukuran, nggak boleh meleset sedikit pun. Nah, setelah sesuai ukuran baru kalian jiplak sehingga hasil kalian menjadi bagus. Itu salah cara. Atau yang kedua, semua perhitungan sudah kalian siapkan dan selanjutnya kalian tinggal gambarkan di AutoCAD. Jadi contohnya jarak ini, ya. Nah, kalian tinggal ukur, ya, dimension, linear. Nah, berarti sini 180. Nah, berarti kalian harus kasih jarak, udah pakai roll, ukur 180 untuk letak di posisi ini. Dan selanjutnya untuk jarak ini kemari, nah, kita lihat, kita ukur juga. Itu adalah 115, ya. Jadi boleh aja, ya. Boleh seperti itu. Ya, jadi berbagai cara. Nah, tapi memang saya sarankan adalah digambar di AutoCAD dulu. Baru kemudian setelah benar, bentuknya sudah rapi, baru gambar manual. Itu. Jadi bukan berarti kalian tidak menggambar manual. Ya. Baik, itu untuk yang kuadran 1. Baik, kita akan lanjut ke kuadran 3, ya. Saya cari aja di sini. Ya. Nah, kuadran 1 ini, ya, tampak depan antara kuadran 1 dan kuadran 3 itu sama. Jadi ini saya copy, ya. Copy, saya pindahkan kemari. Ya. Selanjutnya, nah, kalau di kuadran 3, ini kuadran 3, ya. Itu tampak bidang kerja berada di depan benda. Sehingga apa? Sehingga apa yang ada maka digambarkan di bidang di depannya. Sehingga dia tidak ada terbalik pandangan. Artinya apa? Seperti tadi, kita perlu samping kiri.
Tapi kita harus gambarkan di samping kanan. Nah, kalau di kuadran 3 tidak perlu lagi. Kita gambarkan saja langsung di samping kanan. Kita gunakan ini. Saya sarankan jangan di copy yang tadi ya, karena belum tentu nanti hasilnya sama. Ya, hasil antara kuadran 1 dan kuadran 3 itu belum tentu sama. Sehingga nanti ketika kalian copy bisa salah deh. Kalau tadi kebetulan sama ya. Makanya saya nggak mensarankan. Tapi kalau tampak depannya pasti selalu sama. Nah, gitu. Baik. Jadi kuadran 1, kuadran 3. Ini untuk tampak samping kirinya. Nah, diameternya, panjangnya 114, offset 114. Nah, kemudian kita trim. Nah, kemudian di sini ada ini ya, ada fillet 15 R15 ya, ini juga R15. Kemudian kita offset 30 ke bawah sini. Kemudian saya kasih lingkaran dengan diameter 30. Kemudian saya dekatin. Saya klik ini kemari. Kemudian saya mirror garis ini tengah-tengah ini. Baru kemudian saya buang yang nggak perlu. Ya. Oke. Saya buang nggak perlu. Sehingga terbentuklah tampak samping kiri. Nah, tampak atas ya digambarkan di atas. Ya. Ini. Kemudian kita boleh offset 114 supaya cepat. 114 kita trim. Kita buang yang nggak perlu. Kemudian kita tinggal proyeksi aja. Kemudian ini yang kita buang. Oke. Baru kemudian di sini ada R30 ya. Ada R30, fillet R30. Sini kemari. Dan ini kemari. Nah, baru kemudian di sini ada 24 ya. Offset 24 ini kemari. Nah, kemudian buat lingkaran dengan jarak 54 ya. D54, diameter 54. Oh, salah saya. Geser ini. Bentar ya. Circle ya. Diameter 54, enter. Ya, itu dia. Oke. Ya, itu pas. Baru kemudian ini nggak perlu, saya buat lingkaran 12 R12. D12. Baru kemudian ini saya mirror. Saya mirror. Oke, itu dia. Baru ini ya, ini lagi saya gunakan lingkaran 2 titik. 2 point. Baru ini saya pindahkan, move ke tengah-tengah. Baru si garis. Ini bisa dibuang, ini bisa dibuang. Nah, baru kita mirror. Kita mirror. Oh. Iya, itu dia. Nah, jadilah bentuk. Nah, kemudian kita copy ini. Kita copy aja, lembar kerja pasti sama ya. Lembar kerja pasti sama. Nah. Oke, sini aja, baru ini gambar kita masukkan ke dalam lembar kerjanya. Move. Nah, itu dia. Mulai kelihatan ya kan? Ini kita geser. Kanan jangan sampai kosong sekali.
Iya. Nah, jadi inilah jadi inilah untuk yang kuadran 3-nya ya, kuadran 3. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui adalah bahwasannya ketika kalian gambar ini antara letaknya antara tampak depan dan tampak atas itu harus vertikal betul ya. Jangan dia geser seperti ini. Ini ada juga yang buat ya, ini geser seperti ini. Kalau ini salah ya, salah. Saya nilai itu jelek nilainya nih ya. Dia harus rata, ini vertikal, dan juga ini yang tampak kanan atau kirinya harus rata juga. Jangan naik ke atas seperti ini. Suka-suka kalian ya, naik. Itu nggak boleh ya, nggak boleh, dilarang. Ya. Nah itu ya. Nah sekarang kita lihat perbandingan kuadran 1 dan 3 ya. Jadi kelihatan bedanya di sini. Ya. Di posisinya nampak nih ya. Nah, walaupun dalam kasus ini kebetulan nih bendanya simetris ya, sehingga bendanya tidak jauh berbeda gitu. Ini ada radiusnya. Oke, nah itu dia. Nah itu dia. Ya jadi terlihat jelas ini ya perbedaan antara tata letak atau susunan kuadran 1 dan kuadran 3. Demikianlah tadi penjelasan mengenai materi kuliah kita hari ini, yaitu proyeksi ortogonal. Jadi di sini memang mahasiswa diharapkan untuk dapat menguasai salah satu software CAD ya. Dalam hal ini saya memperlihatkan, mendemonstrasikan penggunaan software AutoCAD. Para mahasiswa sekalian bisa mempelajari software ini melalui tutorial-tutorial yang ada dimanapun ya, karena sekarang zaman ini banyak tutorial tersebar ya, terutama di YouTube ya, bisa kalian lihat. Nah jadi intinya adalah saya ingin menunjukkan kalian cara-cara baru dalam menggambar teknik. Jadi seperti tadi saya katakan, gambar dulu di AutoCAD walaupun tugasnya manual. Gambar di AutoCAD setelah cocok, setelah sesuai ukuran, bentuk, dan susunannya, nah baru apakah kalian nanti gambarkan sesuai dengan ukuran yang telah ada, atau kalian jiplak, itu nggak ada masalah. Yang penting tugas kalian bisa kalian kerjakan dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk para mahasiswa sekalian untuk bisa menguasai ilmu gambar teknik dengan baik, terutama dalam topik ini, topik proyeksi ortogonal. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.